kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Fitriana, tingkat 2 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kendari. 3. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang penanggulangan gizi buruk pada balita. Langsung saja kita masuk pada pengertian. Pengertian gizi buruk. Gizi buruk atau malnutrisi adalah sebuah kondisi serius yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Gizi buruk dapat juga berarti yang pertama itu gizi kurang, tidak cukup untuk mendapatkan nutrisi. Ini berarti seseorang tidak mencukupi asupan protein, kalori, vitamin, atau mineral yang dibutuhkannya. Efek dari kekurangan asupan ini adalah gizi kurus atau wasting, stunting, dan berat badan kurang. Kedua itu gizi lebih, mendapatkan nutrisi tertentu yang berlebihan, konsumsi protein, lemak, atau kalori yang berlebihan, yang berimbul kepada malnutrisi. Pada kondisi ini yang terjadi adalah berat badan berlebih atau obesitas. Yang kedua itu gejala. Ciri-ciri dan gejala gizi buruk berbeda sesuai dengan apakah seseorang mempunyai gizi kurang atau lebih. Selanjutnya itu ciri-ciri dan gejala gizi kurang. Yang pertama itu penurunan berat badan yang tidak disengaja, kehilangan 5-10% berat tubuh dalam waktu 6 bulan. Merupakan tanda utama dalam gizi buruk. Yang kedua itu berat badan rendah, orang dengan indeks massa tubuh di bawah 18,5 kg berisiko malnutrisi adalah rasio antara berat badan dan tinggi badan. Yang ketiga itu kurang nafsu makan dan minum. Selanjutnya merasa lelah sepanjang waktu. Kemudian merasa lebih lemah, sering sakit dan membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Rambut dan kulit kering. Kemudian yang terakhir itu pada anak tidak tumbuh seperti yang diharapkan atau tidak menambah berat badan seperti yang diharapkan. Kemudian ciri-ciri dan gejala gizi lebih. Ciri-ciri utama gizi lebih adalah kelebihan berat badan atau obesitas. Namun berat badan berlebih bukan berarti kebutuhan vitamin dan mineral terpenuhi. Ini karena makanan yang sering dikonsumsi orang dengan gizi lebih adalah makanan yang dikategorikan sebagai junk food. Makanan ini meskipun mengandung banyak kalori, namun sebenarnya tidak bergizi. Selanjutnya, penyebab. Kondisi jangka panjang yang menyebabkan kehilangan nafsu makan, sakit, muntah, atau perubahan kebiasaan usus atau diare, termasuk kanker, penyakit hati, dan penyakit paru-paru. Yang kedua itu kondisi kesehatan mental seperti depresi atau skizofrenia yang mempengaruhi mood. Yang ketiga, dan keinginan makan. Selanjutnya, kondisi yang mengganggu kemampuan untuk mencerna makanan atau menyerap nutrisi seperti penyakit Crohn atau colitis ulceratif. Kemudian, demam yang dapat menyebabkan penderita mengabaikan kesehatan dan lupa untuk makan. Yang terakhir itu penyakit gangguan makan seperti anoreksia. Kemudian itu perawatan. Yang pertama itu konsumsi makanan yang akan kaya kalori dan protein. Yang kedua itu makan cemilan di antara waktu makan. Dan yang terakhir itu minuman tinggi kalori. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan tadi. Apakah Ibu mempunyai pertanyaan? Iya. Silakan. Pertanyaan saya, bagaimana ciri gizi lebih? Ciri utama gizi lebih adalah kelebihan berat badan atau obesitas. Namun, berat badan berlebih bukan berarti kebutuhan vitamin dan mineral terpenuhi. Ini karena makanan yang sering dikonsumsi orang dengan gizi lebih adalah makanan yang dikategorikan sebagai junk food. Makanan ini meskipun mengandung banyak kalori, namun sebenarnya tidak bergizi. Baik, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama itu, apa pengertian dari gizi buruk? Baik, di sini yang saya dapat
tangkap dari penyuluhan ini, gizi buruk atau malnutrisi adalah sebuah kondisi serius yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Kemudian, pertanyaan yang kedua itu, apa saja ciri-ciri dan gejala gizi kurang? Yang pertama, kurang nafsu makan dan minum. Yang kedua, merasa lelah sepanjang waktu, kemudian merasa lebih lemah, kemudian sering sakit dan membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Lalu rambut dan kulit kering. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana perawatan pada gizi buruk? Yang pertama itu konsumsi makanan yang kaya akan kalori dan protein. Yang kedua, makan cemilan di antara waktu makan. Kemudian minuman tinggi kalori. Sekian penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.